Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan juga pembagian pada bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang saatnya kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Tentu kalian sudah wajib harus hafal perkalian, bisa teknik perkalian menyimpan, dan juga pembagian dengan pola pentang itu harus bisa. Oke, sekarang kita belajar tentang apa-apa yang harus kalian perhatikan pada saat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, kita bahas tentang perkalian dulu. Perkalian jika nanti ada angka atau bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif seperti yang kalian biasa kerjakan, hasilnya pasti bilangan itu positif. Misalkan atau contohnya 7 kali 7 sama dengan 49. Ini sudah jelas positif kali positif. Ingat, kalau tidak ada tandanya di depan berarti dia positif. Positif 7 dikali positif 7 sama dengan positif 49. Karena ini positif dikali positif hasilnya positif. Berikutnya, yang kedua, jika ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya nanti akan negatif. Diingat-ingat, ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Contohnya adalah positif 7, tidak ada tandanya berarti positif. Positif 7 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 35. Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 35. Sama saja jika dibalik. Kalau ini positif dikali negatif, coba kalau negatif dikali positif hasilnya akan tetap negatif. Diwolak-walik sama saja. Berarti ini contohnya adalah negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Ini bisa diperhatikan. Nah, berikutnya yang ketiga, jika nanti ada bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Contohnya adalah negatif 8 dikali negatif 2, hasilnya atau sama dengan positif 16. Positif 16, jadi perlu diperhatikan. Jika tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, hasilnya pasti selalu positif. Diperhatikan, kalau tandanya berbeda, positif negatif atau negatif positif, hasilnya adalah negatif. Diperhatikan, tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Diperhatikan dulu. Sudah. Sekarang kita pembagian. Pembagian dengan perkalian itu sama, aturannya sama. Yang pertama, jika ada bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti positif. Contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Seperti yang kalian kerjakan di soal-soal matematika dulu-dulu. Kalau positif dibagi positif hasilnya positif 4. Kemudian yang kedua, jika ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya 25 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 5. Pembagian 25 dibagi 5, 5. Karena positif dengan negatif berarti hasilnya negatif 5. Sama saja jika dibalik, negatif dibagi positif hasilnya juga negatif. Contohnya negatif 40 dibagi 4 sama dengan negatif 10. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Ini harus dipahami. Sama saja dibolak-balik. Positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif.
Kemudian yang selanjutnya, jika ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi contohnya negatif 24 dibagi negatif 6 sama dengan 4, positif. Sama seperti perkalian. Jika tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Ini harus kalian pahami. Nah, untuk mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang harus kalian pahami adalah hafal perkalian dan juga bisa mengalihkan maupun membagikan. Ingat, kalian sudah kelas 6, jangan sampai tidak bisa. Kita belajar. Nah, setelah ini Bu Anggi akan memberikan contoh soal. Satu soal perkalian dan juga pembagian. Contoh soal. Satu, jika ada, kalau positif dengan positif kalian sudah biasa, berarti tidak usah Bu Anggi contohkan. Atau Bu Anggi contohkan misalkan 5 dikali 4 sama dengan, berarti positif 5 dikali positif 4, hasilnya berarti 5 kali 4 20, positif, tidak usah diberi tanda. Yang kedua, misalkan negatif 15 dikali 7 sama dengan negatif dikali positif. Oh, berarti hasilnya negatif. Ditulis dulu negatifnya, baru dihitung. 15 dikali 7 35, 10. 7 kali 1 7 ditambah 3 10, berarti hasilnya gini, negatif 105. Misalkan lagi yang ketiga, negatif 24 dikali negatif 11. Negatif dengan negatif berarti hasilnya nanti positif, tidak usah ditulis, tinggal dihitung. 24 kali 11, 1 dikali 4 4, 1 kali 2 2, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2, ditambah 4 6 2, 264. Negatif dengan negatif tandanya positif, tidak usah ditulis. Nah, sekarang yang pembagian. Keempat, tadi kalau yang sudah berarti misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti ini harus paham. Kemudian positif dibagi positif, positif tidak usah ditulis. Yang berikutnya negatif atau positif dulu boleh. Misalkan 45 dibagi negatif 9. Ini positif dibagi negatif berarti hasilnya positif, dibagi negatif hasilnya negatif. Berarti di sini ditulis negatif. 45 dibagi 9. Harus tahu. Ya Bu Anggi ulangi, semoga kalian masih ingat. 45 dibagi 9. Caranya, kalau kalian sudah hafal perkalian, tentu ini sangat mudah. 9 kali berapa yang hasilnya 45? Maaf, ini salah. 9 kali berapa yang hasilnya 45? Pasti sudah ketemu. Kalau kalian tidak hafal perkalian, nah itu yang repot. Harus dibagi menggunakan poro pentang. Berarti dihitung penjumlahan berulang 9 sampai ketemu 45. 9 tambah 9, 18 tambah 9, 27 tambah 9, 36 tambah 9, 45. Dihitung 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 5. 5 kali 9, 45. Dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Harus hafal perkalian, itu kunci. Selanjutnya yang soal nomor 6, buang kita taruh di sini. Negatif
Misalkan 120 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif hasilnya negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti tidak usah ditulis. Sekarang 120 dibagi 6, caranya sama, penjumlahan berulang 6, atau kalau kalian sudah paham ini kan harus 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 dapat berapa? 6 kali berapa yang hasilnya 12? Oh, 6 kali 2, berarti di sini 2. 2 dikali 6, 12. 0, menurunkan 0. 0 dibagi 6, 0. 0 kali 6, 0. Ini dikurangi 0, berarti hasilnya 20. Seperti itu. Sekarang contoh yang campuran. Seperti kalau campuran itu harus urut dikerjakan dari depan. Misalkan negatif 8 ditambah, kok ditambah? Maaf, kita ulangi lagi. Negatif 8 dikali 4 dikali negatif 7. Misalkan seperti ini. Kalau ada soal seperti ini dikerjakan dari depan karena semuanya perkalian. Karena semuanya perkalian harus dikerjakan urut dari depan. Negatif 8 kali 4, negatif dikali positif, berbeda hasilnya negatif. Negatif 8 kali 4 sama dengan 8 kali 4 adalah 32. Kemudian ini turun dikali negatif 7. Negatif dikali negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif sama negatif hasilnya positif, tidak usah ditulis, kemudian tinggal dihitung. 32 dikali 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21 tambah 1 22, berarti hasilnya 224. Karena ini negatif berarti positif, tidak usah ditulis. Pembagian pun sama saja. Misalkan soal ke-8, 12 dibagi negatif 3 dibagi negatif 2. Dihitung dari depan. 12 dibagi 3, kita langsung saja. Positif dibagi negatif berarti hasilnya negatif. 12 dibagi 3, 3 kali berapa dapat 12? Berarti 3 dikali 4. Kemudian dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Tidak usah ditulis. 4 dibagi 2, 2 kali berapa dapat 4? 2 kali 2 berarti hasilnya 2. Tidak usah ada tanda positif. Negatif kalau dibagi negatif hasilnya positif 2. Sampai di sini dipahami lagi. Kita lanjut ke latihan soal untuk mengetahui pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.